ワンパンで終わっちまった。 Bayangkan, lu punya kekuatan tak tertandingi. Tak ada lawan yang bisa ngalahkan lu. Tak ada tantangan yang bisa goyahkan lu. Lu udah nyampe puncak. Tapi apa yang tersisa setelah itu? Saitama tidak lahir sebagai pahlawan. Dia bukan makhluk luar angkasa, bukan eksperimen rahasia, bukan orang terpilih. Dia hanya manusia biasa yang melatih dirinya secara ekstrim. Tapi di balik kekuatannya yang absurd, ada sesuatu yang lebih menarik. Pemikirannya, filosofinya, cara dia memandang hidup. Orang-orang melihatnya sebagai karakter komedi. Tapi jika kita melihat lebih dalam, Saitama menyimpan ironi terbesar dalam dunia anime dan manga. Dia adalah seseorang yang memiliki segalanya, tetapi kehilangan satu hal yang paling dicari oleh manusia: tujuan. Dunia kita selalu mengajarkan bahwa hidup adalah perjuangan. Kita mengejar kekuatan, status, pengakuan. Tapi apa yang terjadi jika kita sudah mencapai semuanya? 恐怖も緊張も喜びも怒りも感じなくなってしまった。 Saitama hidup dalam paradoks ini. Dia menginginkan kekuatan untuk menjadi pahlawan, tapi ketika dia mencapainya, dia kehilangan esensi dari perjalanan itu. Boros adalah contoh ekstrim dari kebalikan Saitama. 俺は暗黒盗賊団ダークマターの頭目であり、全宇宙の覇者ボロスというものだ。 Dia berpergian ke seluruh galaksi mencari lawan yang sepadan, seseorang yang bisa memberinya tantangan, sesuatu untuk diperjuangkan. Tapi ketika dia bertemu Saitama, semua harapannya hancur. This battle was supposed to be legendary. Itu kata-kata terakhir Boros. Tapi bagi Saitama, itu hanyalah pertarungan biasa. お前は強すぎた。 Saitama. Di sini kita melihat ironi terbesar dalam kisah Saitama, bahwa perjuangan, rasa sakit, dan ketidakpastian justru adalah bagian dari makna hidup. Ketika semua itu hilang, hidup menjadi kosong. 腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100、そしてランニング10キロ。 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan lari 10 km setiap hari. Sebuah metode yang terdengar sederhana, tapi justru disitulah intinya. Di dunia yang terobsesi dengan trik instan dan jalan pintas, Saitama membuktikan sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa kerja keras yang sederhana jika dilakukan dengan konsisten bisa mengubah segalanya. Saat ini kita sering mencari motivasi, mencari inspirasi, tapi kebenarannya kesuksesan bukan soal inspirasi, tapi tentang kebiasaan, dan kebiasaan itu sulit. Saitama menunjukkan bahwa tidak ada rahasia tersembunyi dalam pencapaian, tidak ada shortcut, yang ada hanya repetisi dan ketahanan mental untuk terus melakukannya. Tapi di balik kerja kerasnya, ada satu hal yang menarik. Dia tidak pernah berharap menjadi yang terkuat. Dia hanya ingin menjadi lebih baik. Dan tanpa sadar, itulah yang membuatnya melampaui batas. Saitama bukan pahlawan yang dielu-elukan. Masyarakat mengabaikannya. Media tidak menganggapnya serius. Bahkan pahlawan lain melihatnya sebagai lelucon. Inilah realitas yang sering kita hadapi di dunia nyata. Kadang, sekeras apapun kita berusaha, dunia tidak akan peduli. Kita bisa menjadi orang terbaik di ruangan, tapi tetap dianggap tidak relevan. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan akan otomatis membawa pengakuan, tapi Saitama menunjukkan bahwa kesuksesan itu sendiri tidak cukup untuk membuat kita bahagia. Karena tanpa pengakuan, tanpa seseorang yang bisa menghargai perjuangan kita, rasa puas itu tidak akan pernah datang. 俺は重大な問題に気づいて
ショックを受けてる最中だ。知名度が低い。 Tapi disinilah letak paradoksnya. Saitama tidak peduli dengan pengakuan. Dia tidak tertarik dengan status. Dan justru itulah yang membuatnya lebih bebas daripada pahlawan lainnya. いやー、ラッキーだった。他のヒーローが怪人の体力奪っててくれたおかげですげえ楽に倒せた。遅れてきてよかった。俺何もやってないのに手柄独り占めにできたぜ。あ、お前らちゃんと噂まいとけよ。最後に怪人仕留めたのは俺だからな。本当はただ遅刻してきただけとかバラしたらぶっ飛ばすぞ。どういうこと？ Kita sering terjebak dalam pencarian validasi. Tapi kalau kita terus mencari pengakuan dari orang lain, kita tidak akan pernah merasa cukup. Saitama menunjukkan bahwa kebebasan sejati bukan tentang diakui, tapi tentang merasa cukup dengan diri sendiri. Banyak orang menganggap bahwa hidup Saitama itu tragis, tapi apakah dia benar-benar menderita? Kita sering melihat kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus dicapai. Tapi bagi Saitama, kebahagiaan ada dalam hal-hal kecil. Diskon di supermarket, makan ramen setelah seharian beraktivitas, tidur siang tanpa beban. Filosofi ini mirip dengan konsep Ikigai dari Jepang. Arti hidup yang ditemukan dalam keseharian, bukan dalam pencapaian besar. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar, sampai lupa menikmati momen-momen kecil yang ada di depan kita. Saitama mengajarkan kita bahwa kekuatan bukanlah segalanya, bahwa kerja keras itu sederhana tapi tidak mudah, dan bahwa pencapaian tanpa makna hanya akan membawa kehampaan. Tapi di atas semua itu, dia menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan tentang menjadi yang terbaik, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup setiap hari tanpa beban yang tidak perlu. このヒーロー、理想について考えるか。なんか余計退屈になりそうなんだけど。Jadi sekarang, apakah lu benar-benar tahu apa yang sedang lu kejar?